Lagi nyari smartwatch minimalis, AMOLED, built-in GPS, fitur outdoor seperti kompas, baro, alti tersedia. Yang terpenting sih ini di bagian always on display ya. Dia bisa mengikuti tampilan watch face. Tap to wake bisa, raise to wake juga bisa. Ya ini dia smartwatch tipe baru dari Kospet Tank S2. Yang saya bilang ini smartwatchnya desainnya minimalis tetapi bukannya yang kecil banget gitu ya. Biasanya kan seri Kospet smartwatchnya itu terkenal dengan diameter yang lumayan besar-besar tetapi tidak untuk Tank S2 ini ya, dia lebih kecil minimalis. Untuk smartwatch tipe Tank S2 ini terbilang banyak pilihan warnanya. Warna black pastinya ada tersedia. Terus mungkin kalian bertanya ya, apa yang bikin beda dari tipe pendahulunya si Tank S1? Bisa lihat untuk full spesifikasinya di layar. Untuk di bagian display, saya bawa ke outdoor sunlight. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Brightness-nya ini saya fullin sampai mentok. Displaynya sendiri di bagian setting brightness ini dia belum ada auto ya. Jadi masih model custom atau di setting secara manual. Saya pilih untuk di bagian indoor aja, levelnya 1 tingkat aja. Untuk screen time off atau layar redup ini bisa sampai 60 detik atau 1 menitan. Ini lumayan lama sih ya. Bagian touchscreen-nya kalau saya slide dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, ini tampilannya seperti ini. Bisa dilihat guys, smooth atau tidaknya bisa tulis di kolom komentar. Untuk di menu shortcut kita tarik ke bawah seperti biasa, tetapi dia masih bisa di custom atau ditambah di sini. Nah, di sini kita bisa tambahin atau kurangin ya, yang mau kita pakai aja untuk sehari-hari nih. Untuk tema atau view UI kita bisa lihat di sini dia memiliki 6 tampilan view UI atau tema. Tapi kita harus tap-tap dari bagian menu shortcutnya ini ya. Kalau saya tes untuk di bagian tombol ini di menu utama saya double klik atau yang di bawah juga ini tidak bisa. Jadi fungsinya harus melalui dari menu shortcutnya ini. Menurut saya yang paling keren dan unik di bagian tombolnya nih, sebelah kirinya ya, tombol kirinya yang bagian atas maupun yang bawah. Tombol yang atas ini untuk menurunkan tampilan layar, sedangkan tombol yang bawah ini untuk menaikkan dia punya tampilan layar. Terbaliknya gitu ya. Jadi tanpa harus menggunakan layar sentuhnya lagi. Nah, seperti ini. Tampilan watch face ini terbilang banyak juga di aplikasinya Kospet Fit yang bisa di-download dari Play Store maupun App Store. Ini saya coba dari Play Store, Android, Samsung A55. Di sini dia dikategorikan gitu ya. Seperti yang baru-baru ini diperbarui, dial multifunction, sederhana dan modern. Lalu kita bisa geser, ini di sini ada custom dial. Ya, di sini kita bisa ubah-ubah untuk tampilan watch face yang kita inginkan. Seperti tampilan ini ya, atau kita tambahkan dari galeri smartphone kita. Saya tes unduh beberapa tampilan watch face. Ini ada 3 pilihan, saya unduh sekaligus. Bisa untuk ke smartwatch ini, jadi tersimpan ya. Mantap nih. Jadi dia bisa lebih dari 1 unduh watch face dari aplikasinya. Seperti biasa, seri smartwatch Kospet memiliki standar military grade 810H. Ada perlindungan tahan debu dan air IP69K. Layar juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass. Komplit bener ya. Untuk daya tahan baterainya sendiri terbilang awet sini. Selama pemakaian saya lumayan lama nih. Lebih dari 10 harian deh. Terlihat sejak saya cas sampai full sisanya 41% nih, kurang lebih 10 harian. Lumayan awet ya. 10 harian turunnya sampai di 59%. Dan kita juga masih bisa mengaktifkan mode hemat daya di sini guys. Nah, jadi lebih hemat daya lagi, tetapi ini sengaja saya tidak aktifkan ya. Kalau saya cek untuk di deskripsi produk, untuk ketahanan baterainya ini bisa sampai 10 hari, bisa sampai 50 hari juga nih. Untuk dalam mode standby. Penggunaan berat ini paling lama dia 2 hari nih guys. Kalau penggunaan saya pribadi biar irit baterainya saya gunakan untuk level dia punya tampilan brightness-nya ini saya pakai yang paling rendah ya. Enggak juga sih. 1 level lah. Kemudian always on display-nya kalau nggak penting banget saya nggak keluar rumah ya saya nonaktifkan gitu. Sesekali aja kalau saya lagi pengen aja gitu. Agak pamer-pamer dikit lah ya. Smartwatch keren begini loh. Yang udah saya bilang di awal, smartwatch ini memiliki fitur built-in GPS di mode sportnya. Ini mantap sih ini. Untuk di mode sportnya sendiri terbilang banyak sampai 170 lebih sport mode. Untuk ketika memulai dia ada mode timer waktu penghitung mundur. Kemudian tampilannya seperti ini. Saya slide dari kiri ke kanan. Ini bisa menampilkan rute ya. Dan ini harus terhubung ke GPS sih. Karena ini di indoor. Jadi saran saya untuk menggunakan GPS ini harus di outdoor ya.
biar sinyal GPS-nya mantap gitu ngeloknya. Kemudian dia punya Bluetooth Music juga tersedia di mode sport. Di sini ada pengaturan volume di bawahnya. Walaupun ini saya lihat di deskripsi produk, smartwatch ini konsepnya desainnya ini untuk woman adventure ya. Tapi menurut saya kalau kamu lengannya kecil seperti saya, kamu bisa pilih warna yang lainnya seperti misalnya hitam. Itu juga cocok sih buat kamu yang berlengan kecil seperti saya. Diameternya karena nggak terlalu besar ya. Dan juga menurut saya ini smartwatch terbilang ringan sih. Sejak unboxing saya bilang, wih ringan banget nih. Saya coba timbang untuk keseluruhan berat dari smartwatchnya hanya 52 gram aja. Cukup ringan ya untuk sebuah smartwatch yang memiliki fitur military grade. Untuk bagian belakang heart rate sensornya juga keren nih. Case-nya dari logam gini ya, bukan plastik. Tapi untuk di bagian samping kiri kanan case-nya ini dari PC. Mungkin lebih biar awet aja kali ya. Jika terkena debu, hujan, ataupun kotoran, nggak sampai nempel banget. Oke, sekalian kita ukur untuk ketebalannya. Di tengah heart rate sensornya 14 mm lebih, lumayan cukup tebal ya. Dan menurut saya sih untuk smartwatch ini nggak kecil-kecil banget yang udah saya bilang di awal ya. Dia lingkar diameternya 48 mm lebih dengan lak-tulaknya 53 mm lebih. Untuk ukuran smartwatch ini nggak terlalu kecil banget. Ya mengingat ini seri Cospat yang udah saya bilang tadi. Oh ya, untuk ukuran strap di sini saya ukur hanya 20 mm aja. Ini strapnya sih lumayan kecil. Jadi bisa diganti-ganti ya dengan model strap lainnya yang ukuran 20 mm. Oke, langsung kita lihat di fitur-fiturnya. Kita lihat di sini yang paling atas. Di sini ada Bluetooth call pastinya. Saya coba tes untuk Bluetooth call. Ini menggunakan WhatsApp call dari Android Samsung A55. Bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch ini. Untuk notifikasi masuk kita slide dari kiri ke kanan. Ini bisa menampilkan nama pengirim pesan. Juga ada logonya ya. Seperti WhatsApp atau notifikasi pesan. Kita lihat untuk fontnya seperti ini aja ya. Dia pesannya singkat. Nggak bisa banyak karakter. Dan tampilan fontnya sih rapi, jelas. Untuk fitur heart rate-nya sendiri ini terbilang berjalan secara dinamis atau berkelanjutan dan dia berjalan di background belakang loh. Mantap nih. Ini saya pakai sewaktu tidur pun ini dia berjalan dengan rapi ya, bisa dilihat. Nah, seperti ini tampilannya. Datanya waktu saya pakai ketika tidur, dia menghitung terus sejak 5 menit sekali. Jadi kita bisa atur juga untuk di bagian heart rate sensornya di pengaturan. Dan ini, saya pilih yang 5 menit aja. Semakin cepat dia menghitung heart rate sensornya, biasanya lebih boros untuk pemakaian daya baterainya. Fitur sleep data nih ada, tetapi harus dipakai di bawah tidur ya. Di sini saya lihat untuk sleep datanya cukup oke ya. Kita klik, di sini ada rinciannya lagi. Untuk waktu tidur saya benar di 23.21 semalam ya. Di atas jam 11 malam, setengah 12-an gitu, bangunnya sekitar 6.30. Ya 5 jam setengah. Di sini juga ada datanya lagi kalau kita slide ke bawah. Di sini ada tidur ringan, REM, dan bangun. Dia juga ada fitur yang namanya tekanan darah atau blood pressure. Tapi harus kita tap dulu, baru bisa memulai. Jadi dia tidak berjalan di background belakang ya. Sedangkan oksigen darah atau SpO2 dia berjalan di background belakang, seperti heart rate. Dan kita juga bisa atur untuk durasinya ini, saya pakai juga sama 5 menitan. Untuk tekanan ini seperti stress level ya kalau nggak salah ya. Dia juga harus di tap mulai untuk mengukur. Lalu ada fitur emosi. Bisa menampilkan mood kita ya. Ini harusnya nih. Tapi kita harus sentuh untuk mengukur. Kemudian ada ketuk untuk memulai. Ini untuk mengukur keseluruhan ya. Fitur-fitur kesehatannya yang tadi. Fitur weather atau cuaca tersedia pastinya. Kemudian fitur outdoor seperti kompas. Tersedia juga, full screen ya, mantap nih untuk UI-nya. Altimeter, barometer juga ada yang udah saya sebutin di awal. Fitur bridge, stopwatch, alarm, penghitung waktu mundur ini adalah timer, kalkulator juga tersedia di smartwatch ini. Remote kamera, center. Untuk remote kameranya sendiri kalau saya tap, dia harus masuk ke aplikasi Cospat Fit dulu ya. Untuk memulai remote kamera. Untuk woman hold ini tersedia ya pastinya, tapi kita harus hubungkan ke aplikasinya dulu nih untuk menyinkronkan data. Untuk always on display-nya ini cakep sih. Dia bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Di sini udah ada pengaturannya sendiri ya. Kemudian juga kita bisa pilih secara manual adat ini untuk melihat galeri wajah AOD-nya. Di sini kalau saya lihat ada 6 pilihan tampilan always on display yang bisa kita pakai. Ini cakep-cakep sih. Untuk always on display-nya sendiri kita bisa aktifkan langsung dari menu shortcut di sini nih. Nah, seperti ini kita bisa tampilkan. Nah, kita pilih yang ikuti tampilan wajah aja. Untuk di backup mati atau sensor layar redupnya ini tersedia dan responsif. Tap to wake bisa, di raise to wake juga bisa. Mantep banget ya. Komplit untuk fitur AOD-nya nih, layarnya cakep.
Seperti ini ketika saya pakai di lengan saya yang kecil, lingkar 16 cm, strapnya ini berasa agak panjang ya, bisa dilihat. Dan terbilang agak lentur sih strapnya. Dikasih 2 penyangga strap, jadi biar nggak kelonggaran gitu ya. Dan seperti ini tampilannya. Untuk ketebalannya sendiri yang tadi kita udah ukur lumayan cukup tebal ya. Dan race to wake-nya sangat lancar, responsif, walaupun always on display-nya aktif. Tuh, cakep. Ya, untuk spesifikasi lengkap dan harganya bisa cek di kolom deskripsi video ini. Soalnya harga ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, semenjak video ini tayang. Thanks for watching, save ready, and see you next my video. Bye.